Assalamualaikum di sana dimanapun Anda berada. Ya, Alhamdulillah hari ini kita kembali berbincang dengan salah satu tokoh politik di Provinsi Bengkulu yang hadir yang langsung kita ngobrol dengan beliau tentang siapa yaitu Bang Zainal. ya, Bang, apa kabar, ya, Bang? alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, Jadi kan Anda tahu bahwa Bang Zainal ini adalah anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2019-2024 dan kini alhamdulillah terpilih lagi Bang ya. amin ya, masih. 2024-2029 dari Partai PKB. Ya, Dan beliau ini juga selaku ketua DPD ya. DPW. DPW ya. Ya, DPW Provinsi Bengkulu kan. ya, Nah, berkaitan dengan itu tentunya sekarang kan lagi masa pilkada serentak nih Bang ya. ya, Nah, sejauh ini kan PKB Provinsi Bengkulu mungkin masih tanda tanya gitu ya. Apa dengan saya ini ya, Ya. terkait dengan persiapan pilkada serentak di Provinsi Bengkulu ya, ya. untuk pilgub Bang. Pilgub. Nah, bagaimana bisa disampaikan Bang sejauh ini perkembangan dan arah peluang PKB sendiri kemana? Ya. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan yaitu kondisi PKB dalam rangka mengikuti pemilu di tahun pilkada di tahun 2024 ini. Yang pertama yaitu sebagaimana yang diatur dalam peraturan Partai Kebangkitan Bangsa dalam merekrut baik itu calon kepala daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat daerah ini memberi kesempatan membuka lowongan kepada masing-masing bakal calon kepala daerah untuk mendaftar untuk mengikuti yaitu Partai Kebangkitan Bangsa ataupun yaitu bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi langkah awal dulu kami sudah membentuk yaitu yang namanya Dispilkada. Nah, kemudian Dispilkada lah yang memfasilitasi untuk melakukan pendaftaran. Nah, melalui launching yang diberikan yang langsung oleh Ketum Caimin, ya ada dua porsi ataupun dua jalan para bakal calon. Yang pertama mendaftar secara offline ke kantor ataupun sekretariat partai di tingkat masing-masing. Yang kedua bisa juga mendaftar melalui online. Makanya kadangkala kader daerah agak terkejut ya kenapa mereka tidak mendaftar padahal mereka dipanggil untuk melakukan UKK. Nah, jadi bagi yang mendaftar itu kita input atau laporkan ke DPP dan DPP membuat jadwal yaitu untuk mengikuti UKK, uji kompetensi dan kelayakan. Nah, ini sudah dilakukan oleh masing-masing yaitu tingkatan se-Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah untuk kabupaten kota hampir clear seluruhnya, tinggal provinsi. Nah, provinsi ini Khusus Bengkulu ya? Ya, khusus Provinsi Bengkulu, yaitu kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada DPP terkait dengan perkembangan peta politik di tingkat wilayah ataupun Provinsi Bengkulu. Ya, setiap 2-3 hari sekali kita laporkan pergerakannya. Ini kondisinya ya sebagai bahan pertimbangan juga bagi DPP dalam memutuskan siapa yang akan diusung. Nah, sampai hari ini yaitu untuk PKB ini se-Indonesia belum ada yang mengeluarkan B1 KWK. Belum ada ya? Belum ada. Tapi terkait teman Pak Helmi dengan Caimin itu gimana? Nah, ini gini. Jadi dulu pasca Lebaran, pasca ini puasa, ya PKB itu DPP PKB menyelenggarakan halal bihalal. Jadi seluruh bacakada yang mendaftar di PKB se-Indonesia itu diundang. Alhamdulillah pada waktu itu yaitu Helmi hadir. Ya, Helmi hadir. Setiap bacakada yang hadir itu memang diberikan kesempatan untuk berfoto, diberi juga kesempatan untuk ngobrol, dialog.
ngobrol, sharing. Ini secara bergiliran nih. Ya, secara bergiliran ini diberikan kesempatan se-Indonesia. Artinya bukan menjadi sinyal bahwa bakal memberikan rekom, berarti tidak seperti itu ya? Ya, tidak seperti itu. Ya, ini bentuk komunikasi yang dilakukan, yaitu antara Ketum Caimin dengan yaitu bakal calon kepala daerah yang mendaftar lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Pada waktu itu hadir juga Pak Hijasi, ya hadir juga Pak Helmi, ya ada dua tokoh itu dari Bengkulu yang hadir pada waktu itu, ya dua itu yang hadir, tapi yang mendaftar itu banyak, ya. Dan yang mengikuti ini UKK juga lebih dari 2 orang. Siapa sekarang? Kemarin. Yang mengikuti UKK termasuk Pak Hijasi mengikuti, Pak Mian juga, kemudian ini siapa ada lupa saya yang dari pusat itu. Ada juga kan tiga kursi ya, 3 kursi beda ya. 3 kursi. Artinya untuk bergeming atau posisi tawar, konsolidasi atau komunikasi dengan bakal calon, kan sejauh ini sudah mengerucut belum? Kelihatannya kalau saya melihat itu minggu-minggu depan ini mudah-mudahan mengerucut. Karena pertama dulu ini 1 minggu sekali mereka tanya sama saya, DPP itu gimana perkembangan untuk ada kita. Menurut saya laporkan pemetaan seperti ini. Nah, kini agak lebih intens ini perkembangannya, 2 hari 3 hari sekali, 2 hari 3 hari. Siapa yang nominasi yang berpeluang bakal? Kalau yang melakukan komunikasi intens itu saya lihat itu ada 3 itu. Pak Helmi ya, kemudian Pak Rohidin juga. Sudah ada juga. Sudah itu Pak Rosdiansa juga ada juga. Itu D3 itu. Ya, yang DPP apa itu koordinasi juga sama saya. Berarti 3 namanya sudah masuk dalam radar DPP ya? Ya, sudah masuk dalam DPP itu. Kemudian dia sampai nanya juga, ada nggak kemungkinan yang lain katanya, sampai saat ini nggak ada sih. Karena kondisi saya lihat hari ini, ya yang bukan potensi, kalau potensi kan banyak. Ya benar-benar. Ya. Lebih serius ini kan bisa. Yang serius itu 3 ini ya, kelihatan seperti itu ya. Nah itu ada sana bahwa sikap PKB juga sendiri masih wait and see ya, masih menunggu dan punya perkembangan. Tentunya kejutan itu bakal hadir di minggu nanti ya. Ya, insyaallah minggu depan. Ya, kalau hemat saya itu paling lambat itu. Minggu depan. Itu biasanya mekanismenya kayak mana tuh kalau di PKB sendiri memberikan rekomendasi dukungan? Biasanya mekanismenya kayak mana? Jadi kalau PKB ini kan ada 3 keputusan. Yang pertama itu ada surat keputusan penugasan. Nah, yang penugasan ini biasanya ini baru ada calon kepala daerah. Itu sudah ada wakil belum, misalkan belum ada. Ya itu sudah itu keputusan penugasan, SK penugasan kan. Jadi kalau belum ada wakil ditugaskan untuk memantapkan wakil. Kalau partai koalisinya belum lengkap ditugaskan untuk mempitkan partai koalisi penugasan. Yang kedua ada juga namanya SK Pinal. Nah, SK Pinal udah lengkap ini. Ya, misalnya ya kepala daerah sudah ada, wakil kepala daerahnya sudah ada, partai koalisi sudah mencukupi syarat minimal. Nah, artinya ini sudah bisa berangkat. Ya, itu dibuat surat final. Nah, itu nanti ya nanti ya? Belum. Ya, belum ini. Nah, yang ketiga ini sesuai dengan PKPU B1 KWK. Nah, itu. Nah, kalau B1 KWK ini seluruh bacakada itu nanti diundang. Ya, per zona-zona. Nah, misalnya Bengkulu ini masuk 3 provinsi atau 4 provinsi. Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, misalkan. Sudah itu Bangka Belitung, itu diundang. Itu akan ya misalnya
itu akan diberikan arahan langsung dari ketua umum. Nah, sudah itu diserahkanlah B1 KWK. Itu sudah paket lengkap ya? Sudah paket lengkap, ya. Jadi tidak lengkap satu dikasih satu, tidak lengkap satu dikasih satu, itu sekaligus. Dan arahan langsung oleh ketua umum, karena baca kada itu didampingi oleh yaitu ketua partai di tingkat masing-masing. Ya, karena ada penugasan dari ketum, bukan hanya kita ini sekedar menghantarkan mereka ini sebagai bakal calon, tetapi wajib menghantarkan mereka sebagai pemenang. Oh, itu harus berjuang. Ya. Bentuk ini ya. Ya, itu perintah dari ketum langsung nanti pada waktu pembagian B1 KWK. Nah, kalau berpedoman dengan tahun 2020 kemarin, ya itu setelah itu disurati juga. Ya, para kader ini wajib ya untuk bekerja maksimal memenangkan calon yang diusung. Itu. Itu. Nah, ini nantinya kapan itu keluar satu BKW dari PKB? Ya, kalau menurut ini analisa saya itu sekitar pertengahan Agustus itu paling lambat itu udah keluar. Tahapannya kan tanggal 27 Agustus. Ya 27 Agustus. Karena itu kan tidak sehari. Ya, karena mungkin 2-3 provinsi digabung jadi satu. Hari ini pagi, siang nanti lagi. Jadi artinya dengan 38 provinsi ini bisa mencapai 4-5 hari ya, penyerahan B1 KWK itu. Ya, hampir seminggu kan. Ya, makanya prediksi saya yaitu untuk minggu pertama ya, bulan Agustus itu seluruh bakal calon yang akan diusung itu sudah tahu. Ya. Itu berkaitan dengan persiapan untuk bagaimana PKB menyambut pilkada atau pilgub ya. Kemudian untuk di Kepayang sendiri Bang, ini menarik juga untuk masyarakat Kepayang gitu. Yang lagi menanti bagaimana arah politik PKB di Kepayang sendiri bagaimana Bang? Sejauh ini kan baru merujuk 3 pasangan Ya. Riri Sujang, kemudian Winta sama Ramli, Ya. Winta sama Apis. Ya. Nah, dari ini bagaimana PKB melihat petanya? Jadi gini, pada waktu kita membuka pengumuman pendaftaran, yang mendaftar hanya satu ke PKB, 2 daftar. Yang satu itu Pak Haji Nata, yang kedua Ibu Riri. Nah, itu. Nah, hasil pembahasan kita di tingkat internal, Ibu Riri kelihatan nggak mungkin, karena mereka ya melewati jalur independen. Artinya satu-satunya Pak Haji Nata. Ya, makanya untuk di Kepayang itu ya sudah mengerucut. Bukan mengerucut lagi. PKB orang partai yang pertama memberikan surat penugasan dengan Pak Haji Surginata. Sudah keluar surat penugasan? Ya sudah lama. Ya sudah lama. Artinya bukan tidak mungkin nanti B1 KWK ya tidak akan meleset. Iya. Tidak meleset nggak? Enggak. Tidak. Ya. Jadi Pak Surginata itu kenapa itu baru surat penugasan, belum final pada waktu itu. Pasangan wakil sudah ada. Ya. Bisa SK final sebenarnya. Ya, belum pada waktu itu. Ya sebenarnya bisa saja kan sebenarnya. Karena waktu itu partai politik yang baru menyatakan sikap itu hanya PKB. Jadi ya itu persyaratan perahu minimal itu belum terpenuhi pada waktu itu. Ya. Jadi sekarang ya bukan artinya sudah ya mungkin kalau diperselesaikan sikap PKB Kepayang sudah Surginata. Ya. Berapa kursi itu? Satu. Dari 5 kebutuhan kan? Iya. Berarti ini pertanyaan dengan siapa polisi? Kalau informasi yang saya dapat banyak itu. Karena Perindo. Karena saya dengar, saya pantau dari luar. Ya, kalau pasangan Riri kan sudah selesai. Clear. Pasangan Windra ini kan dia juga sudah punya cukup. Sudah cukup. Tapi ada penambahan informasi sedapat ini belakangan ini yaitu Demokrat. Ya, selain itu nggak ada. Berarti sisanya ke Surginata. Ya,
PKB, Perindo, Golkar ya. Golkar, PDIP, ya. Gerindra. Koalisi besar ini, koalisi gemuk ini. Iya. Nah, karena Pak Jinata gini, kemarin itu waktu kita ya itu komunikasi untuk PKB, ya kita tanya juga. Jadi rencana koalisi kemana aja tuh? Ya, siapa yang ingin bantu kita nggak mungkin tertolak katanya. Nah itu, ya itu. Termasuk partai-partai yang non parlemen juga akan mereka ambil. Yang mau untuk bergabung semuanya diambil. Nah itu. Artinya Pak Jokowi juga sudah mulai mengerucut ya komunikasi politik dengan beberapa partai. Ya, ya. Nah, karena itu juga ngomong kita dengan Pak Zainal selaku ketua DPW PKB Provinsi Bengkulu. Ya, tadi semoga saja apa yang menjadi politik Bengkulu maupun di pilkada Bayang sudah tergambar seperti apa arah politiknya. Tentunya PKB ya diharapkan bisa memenangkan yang mereka usung ya. 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 Cukup itu nanti arahnya ke bisa ke Hemi bisa itu masih dalam tanya kan? Ya ada 3 semuanya komunikasi. Semuanya berpeluang ya. Dan termasuk di Bayang yang sekarang sudah merujuk ke Pak Jinata dan saja bisa menang ya. Oke Bang, terima kasih. Masih. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.